Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi zidni ilma Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimangis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim dan Rasil Visual untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kabar Anda di pagi menuju siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Angga Aminuddin dapat kembali menyapa Anda dimanapun Anda berada, Ikhwan akhwat. Kami hadir dalam acara Ekonomi Islam edisi hari Selasa. Kita sudah memasuki hari yang ketiga di bulan Rabiul Awal 1442 Hijriah. Bersama Anis Mualim di meja operator, ada juga Neza di kameramen, ditemani dua mahasiswi ini dari BSI ya, Bina Sarana Informatika, yang PKL, dan juga narasumber kita telah hadir Ikhwan Ahwat di studio, Ustadz Ikhwan Basri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Di ekonomi Islam kita kali ini ini kayaknya berlanjut nih Pak Ustadz. Iya. Topik kita mengenai kapitalisme. Ketika banyak juga masyarakat isunya naik, akhirnya curiosity gitu Pak Ustadz. Jadi keingintahuannya itu juga ingin lebih gitu. Sebenarnya apa sih kapitalisme lebih jauh itu seperti apa gitu ya. Iya. Akhirnya banyak orang juga nih Pak Ustadz yang buka-buka file gitu ya ketika melihat kapitalisme sih bagaimana sih sebenarnya bisa menggenggam dunia, juga bisa menjatuhkan dunia juga gitu ya. Dibandingkan dengan paham-paham lain juga bagaimana. Akhirnya orang juga mulai, khususnya bagi seorang muslim Pak Ustadz ya, kapitalisme dan Islam, akhirnya mereka juga mencari informasi tentang itu Iya. gitu ya. Dan yang Betul. menarik adalah ketika Amerika sendiri pernah diguncang dengan isu kapitalisme yang cukup besar. Kita pernah dengar berita di 2011 ya, Occupy Wall Street. Bagaimana masyarakat barat atau khususnya Amerika mempertanyakan tentang kapitalisme yang terus memperkaya orang-orang kaya. Memperkaya orang-orang kaya. Iya. Nah gitu. Itu kejadian beberapa tahun yang lalu. Di tahun ini kembali disoroti ketika penguasa berkolaborasi dengan pengusaha, bagaimanapun caranya gitu akhirnya gitu ya. Nah di kesempatan kali ini kapitalisme kita akan melihat musuh atau kawan sih. Kalau misalkan di pekan yang lalu kita juga sudah membahas mengenai bagaimana kapitalisme itu dan dalam sorotan ekonomi Islam. Begitu Pak Ustadz ya. Dan sebagai pembuka Pak Ustadz silakan kami Terima persilakan. kasih Mas Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Para pemirsa Rasil TV dan para pendengar Radio Silaturahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda semuanya berada saat mendengar siaran ini, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian sehingga kita bisa melangsungkan kegiatan atau aktivitas kita pada hari ini sampai sore nanti dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan para pendengar, banyak juga dari pendengar sendiri yang seperti meminta penjelasan tambahan tentang kapitalisme yang kita bahas pada minggu lalu ya. Dan ini saya kira merupakan kelanjutan daripada siaran yang kemarin karena mempertimbangkan daripada pendengar ataupun penanya dan juga pemirsa yang ingin lebih jauh mendapatkan gambaran tentang bagaimana kapitalisme itu bisa menjadi sebuah sistem ekonomi yang dominan di seluruh dunia dan hampir boleh dikatakan hampir tidak ada negara yang tidak kerembes ya, ya kerembesan oleh sistem ekonomi ini. Bahkan negara yang berusaha untuk menolak dengan sekuat tenaga, dengan segala daya upaya itu saja masih kelabakan untuk menutup rembesan daripada ideologi ini. Contoh misalnya adalah Kuba misalnya. Kemudian Korea Utara, ada Vietnam, ada Venezuela juga. Venezuela, kemudian termasuk Cina ya, yang didominasi oleh PKC, Partai Komunis Cina, yang seharusnya tidak menggunakan sistem ini karena mereka punya sistem sendiri, tapi ternyata
tidak sama, tidak begitu beda antara kapitalis yang ada di Cina dengan kapitalis yang ada di Amerika Serikat. Meskipun secara ideologi negara atau ideologi itu berbeda sekali, karena Cina itu ideologinya komunis, Amerika adalah ideologinya liberalis ya, beda. Ya meskipun mereka bertemu dalam sekularisme ya. Tetapi secara ekonomi dalam sistem ini berbeda. Nah, kebetulan dulu saya itu belajar mata kuliah yang judulnya itu Comparative Economic System. Itu saya belajar pada tahun ketiga ya, di S1. Jadi kita pelajari tentang semua sistem ekonomi yang dulu pernah ada ya, di dunia ini, kemudian sudah almarhum ya, sudah menjadi mendiang, dan sekarang ada yang existing dan yang sudah sekarat pada waktu kuliah kita tahun berapa? Tahun 88 ya, menjelang jatuhnya sosialisme Uni Soviet pada waktu itu. Jadi masih banyak dipakai pada waktu itu Soviet, tetapi sistem ekonomi yang dikembangkan di Soviet itu akhirnya juga jatuh kalah dengan sistem ekonomi kapitalis tahun 90 ya. Sehingga negara-negara yang tadinya itu ikut dalam sistem sosialis Uni Soviet itu kemudian merdeka, menjadi negara merdeka ya, semua negara Eropa Timur, Asia Tengah itu dulunya adalah negara-negara satelit Uni Soviet ya, yang tergabung dalam satelit Uni Soviet. Tetapi setelah kalah sistemnya itu kemudian mereka menjadi kapitalis ya, menjadi mengikuti kapitalis Amerika, sehingga NATO pun akhirnya pertahanan atau North Atlantic Treaty Organization itu akhirnya anggotanya bertambah. Yang dulu cuma Amerika, Kanada, kemudian Eropa Barat, sekarang menjadi Eropa Tengah, Eropa Timur, sampai perbatasan Rusia. Ya, ya itu. Jadi sulit kayaknya negara yang bertahan dengan sistem sosialis Marxis atau sosialis yang lain-lain itu dari rembesan ideologi kapitalisme ini. Nah, itu banyak yang ditanya, kenapa bisa begitu? Kenapa hampir tidak ada yang bisa bertahan? Maka perlu kita pelajari tentang bagaimana lahirnya kapitalisme ini ya. Nah, ini sudah berkali-kali kelihatan saya saya coba untuk jelaskan, tetapi nggak masalah kalau saya jelaskan sekali lagi ya. Nanti kalau ada yang bertanya juga saya jelaskan lagi ya. Jadi kapitalisme ini kan kelahirannya sama dengan revolusi industri ya. Revolusi industri di Eropa atau di Inggris ya, terutama. Nah, sebelum kapitalisme itu sistem ekonomi apa? Nah, sebelum kapitalisme itu ada, sistemnya adalah orang menyebutnya perdagangan atau merkantilisme ya. Merkantilisme ini identik dengan penjajahan ya, penjajahan seperti kalau di Indonesia VOC, kalau di Inggris itu kan ada company yang perusahaan-perusahaan Inggris yang mengikuti penguasaan Inggris di negara-negara jajahan seperti Malaysia, kemudian di India waktu itu termasuk Bangladesh, termasuk Pakistan, kemudian Timur Tengah, termasuk adalah Mesir, ini dan Afrika Utara dan Amerika Latin, Amerika Tengah, Amerika Selatan, kemudian Afrika. Jadi ini semua daerah jajahan ya, menjadi koloni daripada negara-negara baru berkembang seperti Spanyol, Belanda, Portugis ya, Perancis ya. Ini. Jadi ekonomi seperti itu pada waktu itu penuh perdagangan. Perdagangannya utamanya adalah hasil-hasil hasil-hasil bumi dari Indonesia itu yang terkenal dengan rempah-rempahnya. Kalau yang dari Amerika Latin itu banyak yang selain daripada hasil tanaman juga emas ya, barang-barang emas itu yang menjadi buruan mereka. Nah, jadi itu adalah sistem yang berlaku sebelum daripada kapitalisme. Nah, ketika terjadi revolusi industri, ini bedanya dengan sistem sebelumnya itu apa ya? Kita coba ingin jelaskan. Dan setelah revolusi industri awal abad 18 atau awal abad ke-19 dan akhir daripada abad ke-18, yaitu sekitar tahun 1789 itu sampai tahun 1890-90-an itu banyak ditemukan mesin-mesin ya. Nah, itulah menjadi pemicu ya. Jadi sebelumnya itu memang tidak ada mesin-mesin yang diciptakan oleh manusia. Kalaupun ada itu adalah mesin yang skalanya itu cuma individu ya.
tidak menghasilkan output yang begitu besar, masif gitu ya. Nah, setelah revolusi industri itu terjadilah perubahan cara produksi suatu barang. Nah, cara produksi suatu barang ini bisa dilakukan dengan begitu massal, begitu masif setelah diketemukan pabrik-pabrik. Yang utama, mula-mula pertama itu pabrik tekstil ya, pabrik pakaian dan lain sebagainya, dan akhirnya ke seluruh bidang. Nah, kapitalisme itu merujuk kepada bentuk baru kepemilikan ini. Apa yang dimiliki yaitu pabrik atau kapital, benda yang menghasilkan benda, ya. Benda tapi menghasilkan benda. Pabrik itu kan benda, tapi dia menghasilkan roti, menghasilkan Coca-Cola, menghasilkan mobil, menghasilkan segala macam itu. Nah, ini yang menjadikan, fenomena baru dalam cara produksi, yang tadinya itu, sangat terbatas dan lambat, sekarang itu begitu cepat dan masif ya. Dan itu mulai, awal abad ke-19. Nah, kalau dilihat dari produksi barang, ya akhirnya orang mampu menciptakan barang dalam jumlah yang sangat besar dalam waktu yang sangat singkat ya. Dan itu perlu SDM atau buruh istilahnya, ya. Karyawan atau buruh untuk menjalankan, pabrik itu. Nah, fenomena ini sebetulnya belum ada contoh sebelumnya ya. Meskipun sebetulnya ada peninggalan sejarah yang begitu mega, begitu besar yang mestinya dibuat oleh ribuan orang lewat, puluhan tahun kayak misalkan Borobudur, misalnya piramida itu kan tidak mungkin dibikin oleh beberapa orang, itu ribuan orang, ya bisa membuat itu. Tapi itu kan sebagai monumen ya, tidak menghasilkan produksi, ya. Jadi ya yang ini kita bedakan dengan bagaimana sebuah pabrik. Sebuah pabrik itu adalah alat yang kemudian menghasilkan, ya. Menghasilkan barang, dan barang itu didistribusikan, dijual kepada semua orang. Makanya di sini kita lihat bahwa ketika kapitalisme mulai muncul, itu penjajahan itu begitu cepat ya. Ya, di Indonesia itu kalau nggak salah, Belanda ya, mulai tahun 1610 misalnya katakanlah, sampai tahun 1700 sekian ya, VOC dibubarkan oleh Belanda. Nah, kemudian ini diganti langsung oleh pemerintah Belanda. Tapi pada waktu itu kan ada sebentar ya, ada kira-kira 4 atau 5 tahun Indonesia dijajah oleh Inggris zaman Daniels itu. Nah, di situ kapitalisme itu udah mulai menggejala di sini ya. Menggejala di sini dengan apa? Dengan cara bagaimana dibuat infrastruktur supaya, kebun-kebun yang ada di Jawa ini itu bisa dipanen dengan cepat dan bisa didistribusikan ke pelabuhan-pelabuhan dengan cepat. Nah, maka dibuatlah jalan Daniels itu kan 1000 kilometer ya. Pada waktu itu bisa kita bayangkan bagaimana membuat jalan yang panjangnya 1000 kilometer, tapi tanpa mesin mesin pembuat jalan ya. Nah, mesin setu, mesin aspal itu tanpa itu, hanya orang saja pakai cangkul, pakai linggis, dan itu 1000 kilometer. Sehingga kita bayangkan bagaimana bangsa kita, orang Jawa ini mati di sepanjang jalan itu mungkin ribuan, ratusan ribu ya. Dan itu terjadi. Nah, itu ada awal-awal daripada kapitalisme mulai masuk ke Indonesia lewat penjajahan atau imperialisme. Dan akhirnya sudah, setelah itu tidak bisa dibendung aliran kapitalisme lewat imperialisme, lewat kolonialisme ini ke negara kita dan juga negara-negara yang lain. Dan akhirnya establish, mapan di kita ini. Jadi walaupun itu bentuknya kolonialisme, penjajahan, imperialisme, tapi rohnya, spiritnya itu adalah kapitalisme ya, sejati. Karena yang melakukan itu semuanya perusahaan-perusahaan Belanda. Ya bukan hanya Belanda, ada yang dari Jerman, ada yang dari negara-negara lain, tapi semuanya itu diatur oleh Belanda ya. Sehingga dengan demikian terjadi kolaborasi antara penguasa Hindia Belanda ini dengan kapitalis-kapitalis baru ya di Indonesia di segala bidang, bukan hanya di perkebunan atau pertambangan, semuanya, mulai sampai keuangan, sampai ada pasar modal. Pasar modal di Indonesia itu bukan hanya di Jakarta saja. Kalau sekarang dipusatkan di Jakarta, dulu itu di kota-kota besar itu ada semua.
di mana itu Jakarta, kemudian Surabaya, Semarang, Medan, Makassar ini masing-masing punya. Ya. Itu menunjukkan betapa berkembangnya kapitalisme pada zaman penjajahan Belanda di abad 19 ya, atau juga awal abad 20. Nah ini. Maka disinilah kita lahir, disinilah kita berkembang dari kecil, generasi dari yang lahir tahun 1900 seperti Bung Karno, Bung Hatta, Pak Nasir, Buya Hamka dan seterusnya, itu lahir sudah dalam keadaan Indonesia ini udah kapitalis ya. Meskipun dalam penjajahan Belanda gitu. Oleh karena itu maka didikan, pendidikan dan lain sebagainya kita ya tidak bisa keluar dari kotak kotak kapitalisme. Dan kapitalisme seperti yang tadi disinggung oleh Mas Angga ini sebetulnya mengalami berbagai krisis ya. Krisis yang paling besar yang pertama itu adalah Great Depression ya. Kalau Anda belajar ekonomi ya, sebelum ekonomi klasik, kemudian Keynesian. Munculnya ekonomi Keynesian ini kan setelah Great Depression. Karena Great Depression inilah yang membuat munculnya ekonomi baru. Yang dulu itu orang menggunakan ilmu klasik, ekonomi klasik. Kalau literaturnya kan begitu. Karena ekonomi klasik tidak bisa menyelesaikan krisis yang terjadi antara 1930 ya. Itu maka kemudian ada seorang ekonom terkenal John Maynard Keynes itu yang menerbitkan buku General Theory, yang dari buku itu kemudian ada formulasi bagaimana negara-negara Inggris, Amerika dan lain sebagainya yang sedang kena krisis ini bisa keluar keluar dari krisis dan membangun kembali. Yaitu rumusannya adalah 1. Government expenditure. Belanja pemerintah ya. Kalau sekarang kan namanya disebut sebagai fiskal ya. Ya, jadi yang harus diaktifkan adalah kebijakan fiskal dalam bentuk government expenditure atau belanja pemerintah, tapi yang moneter ini sisinya tidak perlu diotak-atik, nggak ada fine tuning, itu nggak ada untuk moneter polisi. Jadi yang diinikan adalah yang digenjot adalah belanja pemerintah, dan itu setelah dilakukan menjadi luar biasa sehingga Amerika bisa keluar dari krisis di bawah pimpinan Presiden Roosevelt ya. Sampai Roosevelt itu menjadi presiden 3 kali di Amerika. Secara undang-undang kan nggak boleh itu. Jadi 2 kali menang, terus disisihkan oleh seorang lagi, masuk lagi karena dinilai berhasil mengeluarkan Amerika Serikat dari krisis ya. Dan itu kemudian masuk lagi peristiwa yang lebih dahsyat lagi setelah krisis Great Depression, itu Perang Dunia Kedua ya, yang dimulai dari tahun berapa itu 1939 waktu itu Jerman menyerang Polandia dalam waktu Blitzkrieg istilahnya, serangan kilat. Saya nggak tahu bahasanya apa ya Blitzkrieg tapi itu namanya serangan kilat antara Jerman dengan Polandia, dan itu memicu perang berkepanjangan sampai Amerika juga terseret ya, Perang Dunia Kedua hingga tahun 45, dan itu semuanya berantakan ya. Apa yang dibangun oleh kapitalisme pada waktu itu, perkebunan, infrastruktur ya hancur semuanya. Ya, Jepang juga yang menjadi kapitalis baru juga hancur dengan dibom atom oleh sekutu Hiroshima Nagasaki itu. Jerman juga hancur berantakan karena negara itu praktis menjadi medan perang. Perancis juga sama, Belanda juga sama. Yang kurang, yang tidak terkena itu ya Australia sama Amerika ya, karena jauh lokasinya. Jadi seperti itu. Jadi kapitalisme ini melewati krisis bermacam-macam yang sudah luar biasa besarnya, dan itu bisa keluar dari krisis dan membentuk lagi. Jadi seperti virus ya. Virus itu kalau atau bakteri itu resisten kepada obat ya, dia lebih kuat lagi. Dikasih obat ini enggak mati dia, ditambah lagi obatnya baru mati. Jadi setiap krisis itu menambah imunitas itu ya. Ya, mungkin di dalam sosial itu mungkin berlaku seperti yang berlaku pada mikrokosmos itu ya, seperti dalam bakteri gitu ya. Seperti itu. Jadi setiap kita melalui krisis dan kita berhasil dari krisis itu seperti kita punya pengalaman, sehingga kita dimungkinkan untuk
bisa menghindari atau menghadapi krisis yang lebih besar. Meskipun kalau krisis itu datang, kita juga tetap terkena. Cuman dengan pengalaman yang sebelumnya kita miliki, itu kita bisa banyak cara atau bisa menghindar, paling tidak meminimal daripada risiko, ya gitu. Nah itu yang dilakukan oleh kapitalis, sehingga kapitalisme ini menjadi sistem ekonomi yang sangat tangguh dan yang hebat lagi dia adaptif terhadap perkembangan. Dia bisa melakukan adaptasi terhadap lingkungan yang dihadiri atau yang dia tinggal di situ. Jadi tidak semua negara-negara yang mengikuti paham kapitalisme dalam sistem ekonominya itu kemudian sama dengan negara yang paling kapitalis, katakanlah Amerika gitu. Enggak ya. Misalnya di Amerika itu kalau kita lihat ya hampir semua kegiatan ekonomi itu dilakukan oleh private. Kalau di dalam kriteria kapitalisme yang ditulis oleh Adam Smith itu, yang kita lihat kapitalisme itu adalah di mana sektor ekonomi kegiatannya itu dilakukan oleh swasta. Jadi pemerintah itu nggak boleh ikut-ikut menjadi pemain di dalam memproduksi, distribusi barang dan jasa. Dia hanya sebagai wasit, ya, wasit. Jadi menegakkan aturan, ya, menegakkan undang-undang, tapi bukan pemain. Ya. Tapi tidak ada sebuah negara yang ikut paham kapitalisme sejati yang mengikuti rumusan ini. Ya. Walaupun Amerika, karena Amerika ada perusahaan-perusahaan punya negara yang sampai sekarang masih dimiliki. Banyak ya, diantaranya misalnya kayak POS. Ya. POS. Ya. Walaupun POS sekarang itu dikuasai oleh internet ya, misalnya zaman dulu kan kita itu kirim kartu pos ya. Masih ingat nggak ya? Ada yang kirim kartu pos. Ya, kalau zaman tahun 80 perangko masih ada. Sekarang kan mana ada? 90-an masih. Sekarang dikoleksi. Di Amerika itu masih itu ya. Sekarang ya, masih. Masih. Ya. Jadi itu perusahaan seperti itu dikuasai oleh negara. Ya. Memang tidak banyak ya. Hampir seluruh bahkan pertahanan roket, pesawat tempur, kapal selam, nuklir saja itu buatan swasta. Ya, kalau kita kan enggak. Ya, jadi seperti itu. Hampir lah, tetapi tidak semua negara yang mengikuti paham kapitalisme ini itu menyerahkan seluruh proses produksi, distribusi barang dan jasa kepada sektor swasta saja. Kalau di Indonesia sekarang lagi dominannya BUMN ya. Nah, pemerintah dalam hal ini bermain lewat BUMN. Ada bank, ada asuransi, ada sektor real, misalnya pabrik kapal, pabrik pesawat, pabrik senjata yang seperti ini dikuasai, termasuk pertambangan ya. Itu. Jadi penerapannya tidak sama gitu. Yang kedua adalah bahwa kalau kapitalis itu tidak bisa menguasai suatu negara secara dominan, maka bagaimana dia berkolaborasi dengan pemerintah negara tersebut untuk membangun bersama. Nah, ini yang dilakukan ya. Misalnya kalau di Saudi itu pemerintah Saudi punya minyak, tambang minyak gas. Tapi dia gandeng perusahaan Amerika ya. Untuk menyedot minyak itu ya. Semenjak diketemukan minyak itu ya sampai sekarang ini perusahaan tetap bergandeng tangan dengan Amerika. Ya Amerikanya kapitalis, yang Saudinya adalah perusahaan negara. Itu ada Aramco ya. Di Indonesia juga begitu. Kalau lihat kita Pertamina misalnya, memang Pertamina itu sampai sekarang tidak bisa mandiri ya, mengebor minyak itu selalu menggunakan perusahaan asing yang itu kapitalis ya. Caltex, British Petroleum, Total, apalagi dari Amerika. Saya lupa namanya. Shell Belanda. Iya. Ya, perusahaan minyak itu tuh beberapa aja namanya. Iya, gitulah. Saya lupa yang di Riau itu kan. Namanya Chevron ya. Chevron itu Amerika. Jadi kalau tidak bergandeng dengan kapitalis ini ya pemerintah dalam hal ini Pertamina ya nggak bisa menguasai minyak, dalam arti kata tidak bisa mengebor minyak itu. Nah, yang menjadi persoalan ya, kenapa kita mempunyai perusahaan minyak udah 70 tahun lebih, kok
mengebor aja nggak bisa, dan selalu kita harus bergandeng tangan dengan kapitalisnya. Ya. Dan itu bisa ditambang yang lain, bukan hanya minyak, di gas. Malahan gas itu yang lebih parah ya, karena gas kita ini kebanyakan mungkin di laut, dan teknologi ini kita nggak kuasai, sehingga kita selamanya akan harus bekerja sama dengan perusahaan yang mampu nyedot gas dari dalam laut ya. Ada yang lautnya dalam banget ya, sepanjang 10.000 meter. Nah itu pipanya tak kebayang saya juga ya, 10.000, tapi ini belum ya, kayaknya belum jadi. Kayak di Natuna, kayak di Selat Makassar itu. Dan banyak lagi ya. Jadi dengan pola seperti ini maka seperti dikatakan tadi, hampir tidak ada negara yang tidak kerembesan kapitalisme itu, karena bukan hanya lewat barang-barang yang diproduksi kapitalis itu mengalir ke kita karena kita butuhkan, seperti sabun, seperti minyak, seperti odol, semuanya ini ya. Walaupun ini sekarang menjadi dibuat lokal ya. Ya, tapi itu gandengan seperti misalnya sabun Lifebuoy saja. Itu punya siapa? Kan bukan PT dalam negeri kita. PT dalam negeri kita, tapi kan perusahaan kapitalis luar yang bekerja di sini. Iya. Hampir semuanya begitu. Ada minuman Coca-Cola, ada Pepsi Cola, apalagi yang Cola-Cola ini ya. Ya. Seperti itu. Bahkan yang mengesankan itu produk dalam negeri ya teh saja. Teh botol segala macam. Air aqua saja itu sekarang sudah asing, ya kan pemiliknya. Nah itu. Jadi lewat joint venture seperti ini, modal ventura, artinya gabungan antara kapitalis asing dengan dalam negeri, nah negeri juga swasta dan juga yang pemerintah gitu ya. Nah, itu membuat operasional kapitalis ini boleh dikatakan lintas batas negara, dan itu tidak bisa tidak bisa dikendalikan. Dulu saya bayangkannya begini, kenapa kita akhirnya menikmati produk-produk yang diproduksi oleh kapitalis. Contoh misalnya sabun. Bayangkan kita hidup tahun 1900, 120 tahun yang lalu. Ya, budaya kita pada waktu itu mandi tidak terbiasa pakai sabun. Mungkin pakai batu karang. Batu apa itu ya? Batu Pakai ya. daun. Pakai daun. Pakai alang-alang ya, itu untuk membersihkan badan. Lalu budaya Belanda sudah mengadopsi cara mandi dengan sabun. Nah, itu kemudian dikembangkan di sini. Orang Belanda yang menjajah kita itu mandinya pakai sabun. Nah, akhirnya kan kita tertarik, penduduk lokal, orang-orang kaya dari kita ya, akhirnya tertarik, oh ada ya kita mandi pakai sabun, baru diperkenalkan. Nah, setelah diperkenalkan mereka senang, kemudian akhirnya beli banyak, akhirnya mau nggak mau ada pabrik di sini. Nah, pabriknya itu murni Belanda, punya Belanda ya, atau punya Inggris ya pada waktu itu. Itu contoh sabun, contoh susu ya. Nah, budaya kita kalau setahu saya kan tidak biasa makan minum susu. Nah, seperti Eropa gitu kan, keju, ada margarin segala macam. Tapi ini budaya barat. Nah, tapi budaya seperti ini bagus karena ini adalah untuk memberikan nutrisi yang baik kepada diri kita, dan kita negara agraris, negara di mana sapi bisa kita kembangkan sedemikian rupa sehingga tidak salah kalau kita juga bikin sapi perah. Akhirnya konsumsi yang tadinya bukan budaya kita, tapi akhirnya kita minum susu dan seterusnya. Banyak orang akhirnya minum susu, akhirnya pabrik susu dibuat di sini, punya Belanda. Kemudian susu didatangkan dari sapi didatangkan dari Belanda, di Australia dan lain sebagainya, dari negara-negara Eropa. Tapi awalnya pemiliknya mereka semuanya ya. Tapi itu kemudian menguasai hajat itu. Akhirnya semua orang bisa menikmati. Artinya orang bisa punya sapi perah untuk diperah susunya, dijual sendiri walaupun tidak lewat perusahaan tadi. Tapi ini berkembang. Jadi awalnya kan mulanya dari itu semuanya. Mulai dari barang-barang sehari-hari, barang-barang konsumsi dan lain sebagainya, sampai pada keuangan, asuransi, ya, perbankan, semuanya awalnya dikuasai Belanda. Kita nggak pakai ya. Karena kita bukan budayanya begitu. Tapi ini karena menguasai hajat hidup, akhirnya berkembang begitu kuat sehingga yang awalnya itu perusahaan milik Belanda, mau nggak mau dia kuat di sini. Bahkan mungkin lebih kuat di sini daripada di Belanda sendiri. Ya. Kayak misalnya perusahaan Pegadaian, ini kan sebenarnya punya Belanda. Di Belanda Pegadaian sudah nggak ada, ngapain pakai Pegadaian? Ya.
Tapi di sini Ada pegadaian ya syariah. pegadaian setiap berapa kilometer itu ada pegadaian. Iya, itulah. Jadi ini sebetulnya kalau kita lihat tadi judulnya kapitalisme musuh atau lawan atau kawan ya. Di sini kita bisa menikmati barang-barang dan menikmati apa itu namanya jasa itu disebabkan karena sistem kapitalis yang menggelora di dunia ini. Tanpa sistem itu kita mungkin akan ya kebayang bagaimana kita tetap akan mandi dengan pakai batu, tetap mandi di kali dan lain sebagainya. Kita tidak terbayang. Maka di sini sebetulnya sesuai dengan filosofi kemajuan yang tidak bertentangan dengan masoleh, dengan kemaslahatan syariah, enggak apa-apa kita adopsi, ya kan? Ya, kita disuruh mandi supaya bersih ya. Kalau mandi pakai sabun lebih bersih ya kita pakai sabun. Ya, saya seperti itu enggak ada masalah. Jadi perkembangan seperti ini secara syariah itu enggak masalah. Banyak mendapat dukungan daripada syariah. Yang menjadi permasalahan adalah ketika kita menggunakan sistem kapitalisme dan barang-barang kapital tadi sudah kita nikmati, mulai dari baju, makanan, minuman. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, siapakah Al-Quran mengatakan surat Al-Hasyr ayat 7, kaya layakuna dulatan bainal aghniya minkum. Kaya layakuna dulatan bainal aghniya minkum. Agar supaya harta itu tidak berputar di kalangan orang kaya di antara kamu saja. Nah, sistem ekonomi Islam mengajarkan kepada kita agar supaya kekayaan itu tidak beredar di kalangan orang kaya. Dari kapitalis ke kapitalis, dari kapitalis ke kapitalis. Apalagi sekarang ini ada istilah konglomerat ya. Seorang kapitalis tapi dia punya perusahaan yang beraneka. Yang satu perusahaan kadang-kadang nggak ada hubungannya. Iya kan? Semen dia punya, minyak dia punya. Telekomunikasi. Bayangkan itu media ya. Juga. Jadi itu semuanya membuat sistem ini menjadi mengalirkan kekayaan kepada orang yang sudah kaya. Sistem perbankan lebih memihak kepada orang kaya, lebih memihak kepada kapitalis. Orang yang miskin tidak ya non bankable ya, tutup rapat-rapat bagi orang miskin tidak bisa. Ya. Nah, ini bank sistem keuangan mendukung kapitalisme dan akhirnya besar sekali kapitalisme, aksesnya luar biasa. Tapi mayoritas masyarakat menjadi seperti itu. Itu yang sudah diperingatkan oleh Karl Marx sudah lama. Dia peringatkan dari tahun 1830-an. Ya, sudah berapa ratus tahun yang lalu ya. Hampir 200 ya. Bencana yang diakibatkan oleh kapitalisme. Dari sisi sosiologi, dari sisi membuat masyarakat terbelah menjadi dua, menjadi yang kaya, super kaya, dengan budaya kultur yang berbeda, dengan yang begitu banyak yang buruh tadi, yang tidak bisa apa-apa kecuali hanya menyambung napas saja, itu menurut Karl Marx ya. Itu ciri khas daripada kapitalis. Tapi saya baca dalam sebuah buku ya. Saya baca buku ini sudah tahun 81 ya, sudah berapa tahun ya? Ketika saya masih di SMP, sudah baca buku ini. Judulnya adalah Salah Paham Terhadap Islam. Iya, kalau bahasa Arabnya itu Syubhat Haulal Islam. Ada bahasa Inggrisnya Islam the Misunderstood Religion. Ya ada. Ada bahasa Inggris, ada bahasa asli ditulis dalam bahasa Arab. Syubhat Haulal Islam. Salah paham terhadap Islam ini ditulis oleh Muhammad Qutb tahun 55 kalau. Muhammad Qutb, Said Qutb. Adiknya Said Qutb. Adiknya Said Qutb. Muhammad Qutb ya. Muhammad Qutb adiknya Said Qutb. Beliau menulis buku ini masih muda banget, masih 20 tahunan lebih ya. Dia nulis buku itu dan ditulis tahun 50-an. Saya lupa 55 apa 56. Pokoknya udah lama sekali. Buku ini cetakan sampai 11 kali. 11. Nah, salah satu dari judul yang ditulis dalam buku ini adalah Islam dan Kapitalisme. Ya. Ini cerita sejarah kapitalisme secara singkat. Kemudian dia cerita juga keburukan. Salah satu yang ditulis keburukan kapitalisme itu dalam versi dia pada waktu itu ya. Saya bisa membayangkan tahun 55 itu lagi hot-hotnya Cold War, perang dingin Amerika rebutan dan Indonesia ingin menjadi terkenal dengan lewat konferensi Bandung tahun 55. Iya, konferensi Asia Afrika. Iya, Asia Afrika. Itu momentum ya. Dan itu pada saat itu beliau sudah nulis
tentang Islam dan kapitalisme. Jadi ada dua yang dia catat yang sangat buruk ya. Pertama, kapitalisme itu tidak akan bisa hidup kecuali satu, dengan riba. Ya. Tapi beliau hanya melihat riba doang. Kalau saya tambahin riba, maisir, dan goror. Karena itu darahnya. Ya. Darahnya kapitalis. Darahnya kapitalis ya. Tiga itu ya. Iya, tiga. Beliau menyebutkan satu, riba saja. Tapi kita tambahin sekarang itu riba, maisir, dan goror. Ini darahnya kapitalis. Tanpa ini nggak bisa. Yang kedua dia sebut adalah ikhtikar. Ikhtikar jangan diartikan monopoli ya, karena sebetulnya sistem kapitalisme itu tidak menginginkan monopoli, ya, dia ingin kompetisi. Tapi yang dimaksud ikhtikar yang dominasi terhadap sumber daya, kalau saya terjemahkan kontekstual sekarang, karena mereka tidak ingin ini dilepaskan. Iya. Yang dia ingin ada tetap dicengkeram bagaimana sumber daya. Kalau dia tidak bisa mencengkeram sumber daya, ya dia pakai antek-antek ya, antek-antek dalam negeri. Iya. Antek-antek dalam negeri dikirim utusan segala macam, diajak ke Eropa, ke Amerika, senang dulu, kasih misi, masukkan ke undang-undang. Itu semuanya begitu, bukan hanya di Indonesia. Mainnya antek. Iya, di Cina begitu, di Thailand begitu. Hampir tidak ada yang tidak, semuanya begitu. Lewat antek orang dalam negeri, tapi yang sudah dicuci otaknya oleh kapitalis dan dia bergerak. Bisa ke parlemen, ya. Orang-orang yang top semua. Ya kalau bisa jadi undang-undang pasti ke parlemen. Oh ya, orang parlemen disogok. Iya begitulah. Jadi, tapi bukan hanya itu ya. Satu lagi ikhtikar ini adalah kalau dia tidak bisa merebut sumber daya alam, dia merebut teknologinya. Itu dilakukan dengan segala cara. Makanya kalau ada mungkin kita bikin pesawat tempur style siluman, nggak bisa. Semuanya lisensinya dari sana. Dan kalau kita beli lisensinya, ya kita kena aturannya. Makanya teknologi seperti teknologi militer itu ya tidak bisa kecuali kita curi gitu ya. Aturan mereka yang bikin. Ya. Ini dominasi sebetulnya. Makanya kalau kita lihat ya di Amerika, perusahaan-perusahaan ini penuh sumber daya pengetahuannya luar biasa. Hampir nggak kebayang ada perusahaan yang bisa mengalahkan Lockheed dalam militer. Tidak bisa mengalahkan Boeing, baik itu dalam civil flight, penerbangan sipil atau dia penerbangan militer. Roket semua dikuasai dia. Ya. Dan itu teknologi informasinya juga ya. Iya. Informasi sudah dikuasai lewat Microsoft ya, dan lain sebagainya ya. Nah ini yang saya garis bawahi bahwa Muhammad Qutb menulis itu tahun 50-an dan sangat relevan sampai sekarang. Kata-kata ikhtikar itu dominasi untuk menguasai sumber daya ya. Dan ini mereka nggak akan lepaskan ya. Itu jadi kalau tidak ini kontekstual sekali saja. Kontekstual ya. Ternyata bukan satu dua negara ya, hampir bukan di semua negara. Kita bicara bukan konteks Indonesia, ini konteks global. Saya bicara lebih pada Saudi yang minyak kita tahu Saudi yang negara Islam yang harusnya memberikan contoh bagaimana implementasi ekonomi Islam di segala hal. Ternyata tidak bisa memberikan contoh dalam hal berkolaborasi dengan kapitalis. Ya. Meskipun kalau kita lihat mungkin ya dalam perjanjian mereka itu lebih menguntungkan dia. Soalnya kalau kita lihat ya, misalnya kemarin proses bagaimana sampai minyak itu oversupply, gratis malah membeli digaji, dikasih uang. Ya itu kan lucu ya. Itu Saudi melakukan begitu berarti dia independen dari mitranya, ya mitranya Amerika, tapi Amerika nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Pangeran Salman bin MBS. Pangeran MBS ini bikin kayak gitu sampai dunia ini kebanjiran minyak dengan gratis, itu Amerika juga nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa melakukan perang tanding lagi, perang action lagi terhadap dia. Itu menunjukkan dia independen. Nah kalau kita enggak, coba kita di stop teknologinya, Chevron dan lain-lain. Ya saya nggak tahu modelnya bagaimana. Ya. Makanya saya lihat kalau isi perjanjian antara kapitalis dengan negara itu harusnya dibuat mengacu kepada Undang-Undang Dasar Pasal 33. Nah Pak Ustadz, dari penjelasan tadi itu
karena kita melihat ini kan lingkungan yang memang betul-betul cocok untuk kapitalisme, sama lingkungan yang tidak bisa dihinggapi oleh kapitalisme. Kita melihat sih lingkungan ini apakah sama dengan bidang, maksudnya begitu. Kan di sini Me ada bidang pendidikan, ada oh bidang kesehatan enggak, gitu, itu sama beda aja, lagi ya? beda. Jadi mungkin yang dimaksud ini lingkungan adalah lingkungan yang dia bisa dengan cepat adaptif, Mmm, ya, cepat bisa melakukan adaptasi sehingga cepat mendominasi, ya. mhm, Nah itu termasuk di kita, ya, ya, termasuk di Malaysia juga, ya kan. Seperti Petronas itu kan nggak akan bisa dia beroperasi sendiri, dia pasti kolaborasi dengan kapitalis, ya. iya, Tidak mungkin tidak, gitu. mmm, Jadi ada negara-negara yang itu mungkin agak sulit dia adaptif, tapi kapitalis tetap ngincer negara itu. mhm, Ya, sabar sedikit-sedikit. Kayak misalnya Burma ya, Myanmar, Myanmar mhm, itu kan masih resist ya. Tapi rezim-rezim yang resist dari militerisme udah iya, digusur, diganti diskusi, yang sekarang ini walaupun dia belum belum bisa independen benar untuk mengaplikasikan visi politiknya, tapi dia berharap penggantinya, generasi berikutnya udah dicekokin oleh pendidikan dan lain sebagainya sehingga kita tinggal tunggu waktu aja kapan generasi muda ini akan menjadi antek dia mhm, mhm. dan membela kepentingan kapitalisme daripada kepentingan negaranya. Ya, itu kita lihat aja nanti untuk yang Burma atau Myanmar itu ya. Iya. Tapi kalau bicara Indonesia kan kita lihat sejarah di era Soekarno juga jargonnya sih menentang kapitalisme Oh gitu ya, masa karena memang menentang kapitalisme mhm, ya. mhm, Ya karena pada waktu itu apa namanya kita lihat masih dalam suasana perang dingin. mmm, Tarik menarik antara Amerika dengan Uni Soviet pada waktu itu sampai ke negara-negara yang baru merdeka iya, atau yang akan merdeka atau yang belum merdeka. Nah, terutama negara-negara yang baru merdeka ini kan kita lihat pendidikannya apa dulu. mhm, Nah, kalau pendidikannya kayak Bung Karno kan Belanda. mhm, Ya, pendidikan tuh zamannya zaman kapitalis walaupun dalam bentuk kolonialisme. mmm, Pakistan misalnya zamannya zaman Inggris ya. iya, Ya itu semuanya kapitalis ya. mmm, Ya, kalau kecuali di Arab ya kayak misalkan Irak misalnya, Libya misalnya atau Suriah ya. Itu kan ada partai sosialis yang mhm, dari awal berdiri partai itu cepat sekali mendapatkan simpatis simpati dari ya, kaum muslimin setempat ya. Sehingga dia dominan. Partai Ba'ath ada di Baghdad, ada di Irak oleh mhm, zaman Saddam Hussein. mhm, Sampai sekarang di Suriah partai Ba'ath Suriah juga juga, ya kan. mhm, Ya, alirannya sosialis ya. Gitu. mhm, Jadi ini adalah wilayah-wilayah yang sulit bagi Amerika untuk apa namanya, atau bukan Amerika, kapitalis maksudnya, untuk bercokol karena sosialisme lebih menjanjikan pada saat itu. begitupun Iran ya? Iran ini terbagi sebelum revolusi sama Mhm, setelah revolusi. Kalau sebelum eranya revolusi, Reza Pahlavi itu iya Reza Pahlavi ini Israel kedua itu ya. Itu pangkalan Amerika yang kedua setelah mhm, Israel ya kan. Makanya Amerika itu lucu sekali ya. Si Reza Pahlavi sebelum jatuh dia pesan pesawat F-14 mhm, Tomcat. Itu mhm, berapa? 100 biji itu. Nah, datangnya itu setelah revolusi. Nah, itu dipakai untuk melawan Amerika. iya, Lucu itu ya. Sampai sekarang masih dipakai mhm, pesawat-pesawat mhm, tua itu, tapi katanya bagus ya. Makanya dalam hal ini ya, tidak selalu negara itu welcome, artinya apa aja keinginan kapitalis itu akan diokekan oleh negara. mhm, Ada negara yang sangat waspada, ada negara yang curiga, ada mhm. negara yang ya anti malahan gitu. Walaupun tadi dalam sorotan Muhammad Kutub tadi ya, Ya, bahkan kalau menurut Ustadz kapitalis itu darahnya adalah riba, goror, dan maisir. Mesir ya. Kalau prinsipnya sendiri ada kesamaan dengan ekonomi Islam? Ada nggak? Ya, ya prinsipnya ini kita juga sudah cerita ya dalam beberapa kali tayangan itu. Prinsipnya itu ada beberapa yang ini para sarjana muslim itu kadang-kadang silau dengan fitur seperti itu sehingga mereka lupa bahwa kesamaan yang mereka katakan sama antara kapitalisme dengan Islam itu
benar-benar sama gitu ya. Padahal Padahal baina sama wa sumur ya. minus sama Antara wal ard. baina sama wal ard ya, Iya, antara iya. langit dengan bumi. Contoh ya misalnya, Mhm. orang hanya melihat kepemilikan, prinsip kepemilikan. Iya. Nah, kapitalisme sendiri kan artinya sistem ekonomi yang membolehkan individu memiliki properti, memiliki main of production, alat-alat produksi seperti pabrik ya. Nah, kalau dalam sosialis kan nggak boleh alat-alat produksi, main of production itu harus dimiliki oleh negara, Negara. ya kan. Kejahatan kalau dimiliki oleh rakyat, oleh individu begitu ya. Individu. Nah, ini berbeda. Nah, kemudian melihat Islam. Oh, Islam kan boleh kan individu memiliki barang apa aja boleh dimiliki oleh individu. Nggak terbatas ya. Kecuali barang itu dilarang oleh agama, oleh syariah misalnya bangkai dilarang untuk dijual belikan gitu ya. Bangkai, darah dan lain sebagainya Yang haram. ya. Makanan-makanan haram. Jadi ada kriteria halal dan haram. Segala yang haram ya nggak boleh ya. Itu. Tapi asalkan itu halal maka Islam itu membolehkan individu untuk memiliki. Nah, dari sisi sini ini banyak teman-teman atau tokoh-tokoh Islam itu yang menyamakan dengan gampang Islam sama dengan kapitalis. Tanpa melihat lebih jauh bagaimana bentuk kepemilikan yang ada. Karena kepemilikan di sini berbeda ya. Kalau dalam kapitalis ini kepemilikannya itu sifatnya mutlak. Ya. Absolut ya. Absolut mutlak. Jadi apa yang dimaksud dengan kepemilikan mutlak ini, kepemilikan mutlak ini adalah pemiliknya itu boleh can do no wrong kepada barangnya. Ya. Apapun. Iya, apapun dia Mau dilakukan. diapain aja. Nah, misalkan membunuh ayam unggas 1 juta. Ini beberapa bulan yang lalu kan kelebihan supply kan. Coba dicari di berita itu. Produsen ayam di Indonesia akan membunuh 2 juta ayam. Ya Allah. Kenapa dia begitu? Karena kapitalis. Kapitalis dan bagaimana dia merasakan, dia mengatakan bahwa ini milik saya, mau saya bunuh, mau saya semprot, mau saya hanyutkan di sungai, yuk ngapain komentarnya? Ini prinsip saya, punya saya gitu. Ya. Banyak kan zaman dulu-dulu ya, sebelum ini kita mendengar berita ada pengusaha atau orang kaya atau pemilik perusahaan yang akan menenggelamkan, membuang beras ke laut, ke sungai dan lain sebagainya karena oversupply, sehingga oversupply itu kan harganya jatuh sekali, jadi rugi dia. Daripada rugi dia buang gitu. Nah, ini kalau kita tanya kenapa Anda buang beras, kenapa Anda bunuh ayam? Jawabannya ya karena ini milik saya. Ya, mau saya buang, mau saya bunuh ya terserah saya. He can do no wrong terhadap propertinya gitu loh. Nah, itu namanya kepemilikan mutlak. Nah, kalau Islam kan tidak, kepemilikan atau mungkin punya lahan beribu hektar mau saya bakar terserah saya gitu juga. Iya. Sama ya. Sama. Jadi kalau Islam nggak begitu. Islam itu kita memiliki suatu barang, asalkan barang ini halal, maka tidak boleh kita musnahkan. Ya, kalau nggak boleh kita musnahkan, ya gimana? Diberikan pada orang yang berhak, yang lebih membutuhkan. Ya, gitu. Walaupun itu mungkin bagi kita sudah nggak berharga, bagi orang lain masih berharga. Ya, gitu. Kalau kita membuang nikmat Allah itu, kita berdosa. Ya kita bisa buang, kita bisa bunuh karena negara tidak ikut campur ya. Tetapi itu kita berdosa karena menelantarkan nikmat Allah. Ya. Kan dalam surat apa itu? At-Takatsur dikatakan, "Tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im." Kemudian kamu kelak akan ditanya, diminta pertanggungjawaban terhadap nikmat yang diberikan kepada kamu waktu di dunia. Nah, ini yang membuat kita kepemilikan itu tidak mutlak ya, muqayyad. Ya, nisbi, bukan ya, terikat gitu. Terikat dengan norma, terikat dengan hukum Islam. Ya, seperti itu. Baik. Pak Ustadz kita tahan dulu. Oke. Ini nggak terasa nih udah hampir 1 jam kita Pak Ustadz ya. Dan Ikhwan Akhwat kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan kembali di sesi kedua dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Anda. Untuk itu kami persilahkan menyampaikan pertanyaan ataupun komentarnya Ikhwan Akhwat mengenai topik yang kita bahas, kapitalisme musuh atau kawan, di nomor WhatsApp Rasil 0811 1999720. Anda yang ingin berdialog langsung dengan narasumber kami, silahkan telepon di nomor 0218451512. Kami akan segera kembali.
Radio Silaturahim dan hasil visual untuk Islam yang satu, Ikhwan Awhat yang dirahmati Allah SWT. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Ekonomi Islam. Kita membahas mengenai kapitalisme, lanjutan dari topik kita di pekan lalu yang juga membahas mengenai kapitalisme. Kita melihat di sini musuh atau kawan. Kita juga memposisikan sebenarnya lingkungan yang memang betul-betul cocok bagi kapitalisme dan juga ada yang tidak cocok gitu ya dengan kapitalisme, dan kita menyoroti ini secara global ya Pak Ustadz ya, bukan hanya yang terjadi di negeri ini tapi juga di berbagai macam negara. Sebelum kita ke beberapa pertanyaan masuk Pak Ustadz, sebenarnya posisi kapitalisme itu memang harus selalu sebagai musuh atau sebagai mitra di ekonomi Islam. Kalau misalkan dia satu sisi bisa jadi musuh, satu sisi bisa jadi mitra, kan jadi bingung nih Ustaz. Sebenarnya bagaimana nih ekonomi Islam memposisikannya? Ya. Kita harus melihat fakta, ya, bahwa fakta sekarang ini kapitalisme itu dominan, ya, mendominasi dunia dalam segala bidang, ya. Dan sulit sekali kita akan mencari alternatif bagaimana kalau bukan kapitalisme, nggak ada sebetulnya. Ya, karena seperti ini kita berhadapan, maka yang mestinya itu kita anggap musuh, ya bagaimana kita anggap mitra gitu. Karena sebetulnya dalam Islam itu kita bisa bermitra dengan siapa saja, ya. Bermitra dengan siapa saja, ya, seperti dalam hadis Rasulullah SAW ada ana thalithu asyuraka, ya. Saya adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu. Nah, kalau kita lihat dari situ bahwa sebetulnya orang bermitra antara muslim dengan non-muslim, antara muslim dengan kapitalis, sebetulnya nggak ada masalah sepanjang dalam kemitraan itu hukum Allah tegak. Ya, misalnya kita berkongsi membuat perusahaan, ya, memproduksi sesuatu gitu misalnya. Nah, kita dari Indonesia, satu lagi dari Taiwan misalnya, ya. Nah, boleh nggak bertanya kita bermitra dengan mereka? Boleh. Kan kenapa boleh? Karena asalnya muamalah itu hukumnya boleh. Maka kita bermitra dengan siapapun boleh. Tidak ada larangan. Nah, kita bikin perusahaan gabungan dari kita dengan mereka. Nah, tetapi yang kita produksi misalnya apa? Produksi kita adalah membuat tepung tapioka misalnya. Lah, kan tidak masalah, ya kan? Membuat tepung terigu misalnya, atau membuat apapun yang hasilnya itu adalah halal dan thayyibah. Nah, walaupun kita bermitra dengan orang kapitalis, ya. Jadi sepanjang produknya itu adalah halal menurut syariat Islam, tidak ada ribanya di situ, tidak ada gorornya, maka itu boleh-boleh saja. Nah, seperti itu ya prinsip dasarnya. Tapi kalau dalam hal ini mitra itu kita besar banget misalnya. Ya, kayak misalkan bayangkan saja yang bikin spare part kayak knalpot, ya. Di Indonesia kan banyak perusahaan kecil-kecil, perorangan, perumahan, ya. Terus dia bermitra dengan Toyota misalnya. Itu kan nggak seimbang, ibaratnya semua dengan gajah. Yeah. Nah, bisa nggak kita membuat perjanjian ini menguntungkan? Paling tidak ini saling menguntungkan. Ya. Nah, biasanya kapitalisme global itu begitu, dia mempunyai tenaga hukum legal yang sudah super tahu benar gitu cara membuat hukum, sehingga nanti kalau ada kesalahan sedikit dibawa ke arbiter internasional, kita dikalahkan, seperti itu biasa. Nah, makanya biasanya mereka yang sudah besar dan global, dia akan membuat perjanjian yang secara kasat mata tampaknya menguntungkan keduanya. Tapi setelah didalami oleh ya ternyata tidak. Nah, kita sering kejebak begitu, ya. Nah, kita hanya kalah kalau mitra kita dari luar negeri itu sengaja membidik suatu yang dengan menggunakan pasal-pasal yang kita tidak ketahui dengan baik di awalnya, dan ketika kita tidak bisa mengikuti, mereka angkat ke arbiter internasional. Arbiter internasional bisa pasti menang mereka. Nah, akhirnya hilang kita punya, ya. Sumber daya kita hilang. Ya. Nah, seperti itu. Maka sebetulnya tidak ada larangan. Itu nggak ada larangan kita bermitra dengan siapa. Sepanjang pertama kita itu bisa menghasilkan produk yang halal. Yang kedua, hukum Islam tegak di antara kita. Kapitalis sebetulnya tidak ada hubungannya dengan hukum Islam.
Tapi kalau hukum Islam itu menguntungkan dia oke saja ya. Oke Gitu. aja sih dia mah ya. Oke Yang penting saja. untung tadi. Ya, makanya yang krusial di sini sebetulnya adalah isi perjanjian. Ya. Isi perjanjian. Nah, sekarang ini kalau sudah antar negara itu kita sudah tidak tahu ya. Iya. Karena yang kita hadapi ini mereka udah berpengalaman berpuluh-puluh tahun, mungkin ada yang ratusan tahun ya. Ratusan tahun. Dan sudah tahu menghadapi Hmm. segala macam pemerintah. Bahkan dari zaman Ya. VOC kayaknya. Berarti nggak ada di Indonesia. Ini makanya pembahasan undang-undang di setiap negara, apalagi negara yang mungkin curiga terhadap kapitalisme, dia enggan, Ya. enggan. Kecuali ada jaminan bagaimana ini nanti menguntungkan negara saya, negara kami. Nah, kalau tidak perlu menguntungkan negara asal aja itu ya serampangan, tidak bisa begitu. Karena kita terkena undang-undang itu, Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ya. Karena yang dikuasai nanti kan sumber daya alam itu, ada air, ada tanah, ada tambang segala macam. Ini. Nah, ini perjanjian kita bermitra dengan siapa nggak masalah, tapi kemitraan kita harus sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, sebesar-besarnya menguntungkan negara kita, gitu. Baik, kita akan ke ada Ibu Lisa ini Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz melihat keadaan seperti ini di mana sistem kapitalisme benar-benar dirasakan melihat di pasar Pak Ustadz. Begitu merajai dan mendominasi. Saya sebagai pengusaha kecil tergabung di UMKM, apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat kecil untuk tetap bisa berusaha dan mengimbangi keadaan seperti ini? Ya. Mohon nasihatnya Pak Ustadz. Terima kasih. Ini ibu atau bapak ya? Ibu ya? Ibu Lisa. Ya, terima kasih Ibu Lisa sudah bergabung sama kita dan sudah punya usaha. Ini sebenarnya kapitalis kecil. Ya, istilahnya begitulah Bu ya. Bukan kita merendahkan ya, insya Allah tidak. Tapi apa namanya, salah satu cara bagaimana kapitalisme ini dominasinya bisa kita hambat, kita kurangi, keganasannya bisa kita kurangi adalah dengan cara menghidupkan UMKM. Ini dalam pandangan saya ya. Saya juga termasuk orang yang sangat mendukung dan terlibat dalam UMKM dalam keseharian saya. Jadi tidak tidak ada suatu lawan yang setara dengan kekuatan kapitalisme kecuali UMKM atau koperasi. Ya, sayangnya koperasi kita belum maksimal, masih perlu kita kembangkan. Ini menurut saya adalah lawan yang sepadan secara teori. Gitu. Nah, ini tentu memerlukan kebijakan negara atau kehadiran negara di situ supaya UMKM ini cerdas. Yeah. Cerdas bukan hanya bisa mengembangkan suatu usaha atau memproduksi suatu usaha, tapi memproduksi dengan kecerdasan. Artinya kita juga aware, ibu ini juga harus waspada misalnya dengan kekuatan dunia. Dalam hal ini kapitalisme dunia yang sudah mengglobal lewat wajah-wajahnya, lewat wakil-wakilnya di negara kita misalnya. Itu ya. Tapi kalau kesadaran hanya dari tingkat UMKM saja itu nggak cukup. Harus ada proteksi, harus ada perlindungan dari pemerintah. Ya, supaya bagaimana UMKM ini berkembang dengan bagus dan kalau bisa menjadi soko guru atau tulang punggung daripada ekonomi kita. Ya. Sebab itulah yang menurut saya bisa melawan kapitalis. Kalau nggak itu ya nanti kita minta BUMN. Ya. Karena BUMN juga menurut saya itu adalah tandingan daripada kapitalisme. Ya. Lawannya juga banyak nanti antek-anteknya Pak Ustadz. Selanjutnya ini ada 2 pertanyaan dari Ibu Hani sekaligus nih Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Yohan Basri. Terkait dengan kapitalisme yang sedang dibahas, kalau di media kan rame nih Pak Ustadz, bagaimana dengan Undang-Undang Omnibus Law yang akhir-akhir ini juga dibicarakan kaitannya dengan kapitalisme. Yang kedua, seandainya Pak Ustadz, umat Islam ini bersatu membuat bidang usaha yang menyediakan semua kebutuhan rumah tangga dari lingkungan muslim saja. Nah, apakah itu juga dinamakan kapitalisme ketika produksinya itu banyak? Ya, kriterianya berarti apakah kalau orang itu memproduksi barang yang banyak jumlahnya, apakah menjadi kapitalis? Kriteria itu nggak ada sebenarnya Bu ya. Kriterianya adalah setiap sistem yang membolehkan kepemilikan alat-alat produksi
dimiliki oleh Individu. swasta, oleh individu itu kapitalis. Ya, kalau kriteria seperti ini kita masuk kapitalisme. Cuman harus hati-hati seperti saya katakan tadi bahwa Islam itu lebih dulu dari kapitalisme kurang lebih 1.300 tahun. Ya, jauh lah. Jadi Islam sudah membolehkan individu untuk memiliki barang, memiliki harta, itu prinsip Islam. Jadi tidak bisa kita katakan bahwa Islam mengikuti kapitalisme, enggak betul itu karena Islam lebih dulu lahir daripada kapitalis itu loh. Nah, jadi ini harus hati-hati. Nah, tapi apakah kita akan memproduksi banyak atau sedikit itu tidak kriteria kapitalis, yaitu kriteria prinsip keuntungan ya. Kalau skalanya belum bisa besar, misalnya kita memproduksi sedikit dan itu cukup untuk menghidupi kita, ya kita seperti itu. Kalau kita ingin berkembang lebih banyak, punya cabang di mana-mana juga masalah. Itu semuanya kita tidak usah bilang itu kapital atau bukan, tapi terlarang apa tidak gitu. Itu tidak terlarang gitu ya. Ya, jadi jangan pembahasan kapitalisme membuat kita jadi sedikit-sedikit kapitalis, sedikit-sedikit kapitalis. Padahal Islam lebih luas. Islam itu lebih luas. Apa yang diperbolehkan Islam ya kita lakukan. Apakah boleh kita membuat cabang produk saya, misalnya sekarang ini di Bogor, saya mau bikin di Bekasi, nggak ada masalah, nggak ada larangan. Setelah di Bekasi mau bikin di Tangerang, bukan nggak masalah, nggak masalah. Habis di Tangerang kita ke Serang juga nggak masalah ya. Kita menginginkan bahwa ekonomi umat Islam ini harus kita tingkatkan, karena secara umum ekonomi Islam itu masih jauh dari harapan. Ya. Sebagian besar yang miskin di Indonesia ini kaum muslimin. Ya, karena itu usaha apapun yang kita lakukan dalam rangka untuk sama-sama meningkatkan kesejahteraan saudara kita seiman ini itu sangat di-welcome ya, sangat dieluk-elukan, sangat diharapkan maksudnya. Ya. Yang terakhir kaitannya dengan undang-undang Omnibus Law nih Pak Ustadz nih, kapitalisme yang dibahas sekarang. Ya, makanya ini kembali kepada penjelasan saya sebelumnya bahwa kapitalisme dunia itu tidak bisa dibendung lah istilahnya. Dikendalikan ya seperti air yang air bah. Kalau nggak kita air banyak ya kita rembesannya paling. Iya, rembesannya sudah kena. Gitu. Ya, kita nggak bisa lawan. Tapi bagaimana kita jadikan mitra untuk membangun negara kita ini dengan cara kita bikin perjanjian. Nggak mungkin tidak kita nggak akan bikin perjanjian. Karena kita nggak bisa mengolah sumber daya kita sendiri. Tambang kita nggak bisa mengolah sendiri. Mengolah sendiri mungkin bisa setelah puluhan tahun yang akan datang karena kita tidak menguasai teknologi. Yang menguasai teknologi adalah perusahaan-perusahaan kapitalis seperti itu. Ya kita nggak masalah bermitra dengan mereka. Tapi yang menjadi masalah adalah bagaimana kita membuat isi perjanjian itu supaya menguntungkan kita. Bagaimana kita bisa mencari itu? Kita harus setiap kita bernegosiasi dengan mereka. Ingat Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 itu amanah. Jadi kita boleh bermitra dengan siapapun dalam rangka untuk mensejahterakan negara kita dengan bermitra dengan negara atau dengan kapitalis luar negeri misalnya, nggak masalah. Tetapi ingat itu amanah Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 bahwa semua air, tanah, kemudian segala yang ada di isinya ini dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat, ya, bukan untuk pemerintah, untuk rakyat. Pemerintah itu wakil rakyat untuk melakukan ini, tapi hasilnya itu untuk rakyat gitu loh. Oleh karena itu maka harus ada perjanjian ini secara transparan sehingga kita tidak curiga, rakyat tidak curiga, mahasiswa tidak curiga, akademisi nggak curiga, dan lain-lain nggak curiga. Nah kalau prosesnya tidak jelas, ya kita menimbulkan kecurigaan. Dan kecurigaan ini pasti alamiah sekali karena kita menyembunyikan sesuatu seolah-olah begitu. Yang terang harus tidak boleh disembunyikan sehingga semua orang tahu. Dan kalau sudah tahu ya puas kita. Udah. Kalau itu kita lihat bahwa ini perjanjian menguntungkan, ayo go ahead. Ya, oke. Itu kira-kira. Kalau enggak, harus kita nego lagi. Kayaknya pasal ini keberatan deh saya. Pak Ustadz, itu pertanyaan-pertanyaan bisa kita jawab di kesempatan kali ini. Iya, dan sebagai penutup, Pak Ustadz, dari seluruh bahasan kita apa? Terima kasih Mas Angga. Akhirnya para pemirsa Rasil TV dan para pendengar Radio Silaturahim yang dirahmati Allah sekalian, usailah sudah acara kita pada pagi hari ini tentang kapitalisme yang dianggap sebagai musuh atau kawan ya. Ya tergantung daripada sistem yang kita ikuti. Tapi dalam sistem yang sekarang ada, nampaknya kita harus bermitra dengan pihak manapun untuk bagaimana kita bisa
memanfaatkan sumber daya alam yang kita miliki bersama untuk kepentingan daripada sebesar-besar masyarakat kita atau warga negara kita sendiri. Itu adalah amanah undang-undang. Jadi kemitraan dengan negara atau dengan kapitalis luar negeri itu saya kira terbuka saja, tetapi perkemitraan atau isi perjanjiannya itu haruslah menguntungkan kita, haruslah menguntungkan kita sebagai warga negara Indonesia, dan itu nanti hasilnya kita pergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan warga kita atau masyarakat kita. Saya kira itu Mas Angga ya. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak atas ilmu dan juga waktunya. Dan ikhwan akhwat yang dirahmati Allah SWT. Demikianlah ekonomi Islam di kesempatan kali ini bersama Ustadz Iwan Basri. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah kita jumpa lagi di pekan yang akan datang setiap hari Selasa. Ekonomi Islam hadir bersama Ustadz Iwan Basri dari Dewan Syariah Nasional. Mohon maaf atas segala kesalahan kata. Kami undur diri dari studio. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.